Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah mengeklik video ini dan selamat datang di channel Ngulik Islami. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah cerita inspiratif nyata di kehidupan. Semoga cerita ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan beginilah ceritanya. Kisah nyata ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Rahmat namanya, salah satu pengurus lembaga amil zakat atau LAZ, tabung amanah umat, TAMU, yang berkantor di kawasan Bekasi. Lembaga yang dia kelola itu membuka jasa pemulasaran jenazah muslim gratis. Sebagai seorang pengurus LAZ yang juga menjadi petugas perawat jenazah, Rahmat memiliki banyak pengalaman. Satu pengalaman yang membuat dia merasa begitu prihatin adalah tatkala memandikan jenazah seorang banci. Kisah ini terjadi sekitar 5 tahun lalu. Waktu itu, Rahmat mendapat telepon dari seseorang yang meminta bantuan memandikan jenazah di kawasan Priok. Orang itu mengaku mendapat nomor telepon Rahmat usai mendengar iklan di radio. Waktu itu ada tetangganya yang menelpon dan meminta bantuan. Ujar Rahmat saat berbincang dengan Dream Kamis 18 Februari 2016. Mendapat kabar itu, Rahmat segera meluncur ke lokasi. Dia sama sekali tidak menaruh curiga tentang siapa sebenarnya sosok jenazah yang akan diurus. Awalnya saya tidak diberitahu, jadi kesana dengan asumsi membantu orang yang tidak mampu. Barangkali tidak bisa membayar jasa pemandian, kata dia. Sesampai di lokasi, Rahmat tidak merasa curiga. Dia hanya mendapat informasi para pengurus masjid dan musola di sekitar lokasi. Tidak ada yang mau mengurus jenazah. Mungkin saja lantaran warga setempat sudah tahu kebiasaan orang itu semasa hidup. Saya kaget, kok yang datang kayak orang-orang salon semua, kata dia. Tapi Rahmat berusaha berbaik sangka. Jenazah adalah sosok pria normal. Dia yang kala itu dibantu oleh seorang sopir, kemudian masuk ke rumah duka dan akan menangani jenazah. Pas itu saya dikasih tahu kalau jenazah itu adalah banci, kata dia. Rahmat sempat mengalami kebingungan. Apakah akan melanjutkan prosesi pengurusan jenazah atau tidak? Dia langsung menghubungi ustadz yang menjadi rujukan dan meminta saran. Kata ustadz, diurus saja, karena itu fardu kifayah. Tetapi harus dipastikan dulu, apakah alat kelaminnya masih asli atau tidak. Kalau masih ada dan asli kita mandikan, kalau tidak ya jangan dimandikan, ucap Rahmat. Akhirnya Rahmat memeriksa alat kelamin jenazah itu. Setelah mendapatkan kepastian alat kelamin masih ada, Rahmat lantas segera memandikan jenazah tersebut. Rahmat menemukan lagi masalah baru. Tapi ada masalah karena di bagian dadanya ada cairan silikon. Akhirnya cairan itu dikeluarkan, dadanya palsu. Tapi alat kelaminnya masih asli, kata dia. Rahmat menjadi semakin prihatin usai memandikan dan mengkafani jenazah. Tidak ada satupun orang yang mau menyolatkan jenazah itu, termasuk dari para pelayat yang notabene berperilaku seperti jenazah. Rahmat pun kemudian menyolatkan jenazah bersama sopirnya. Pengurusan jenazah bahkan dilakukan sampai pada pemakaman. Tidak ada warga sekitar yang membantu dia. Pun demikian para pelayat. Yang mengantarkan ke pemakaman itu ya banci juga, yang kebanyakan bercanda secara tidak pantas. Bahkan mereka sampai berebut tali pocong, tutur Rahmat. Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pengalaman tersebut menjadi pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran bukan hanya untuk Rahmat, melainkan juga bagi para muslim agar tidak terjebak dalam lingkaran praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT. Demikianlah akhir dari cerita ini. Sampai berjumpa kembali di cerita inspiratif dan islami selanjutnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta nyalakan juga tombol loncengnya.
agar kalian tak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Apabila terdapat salah kata maupun artikulasi yang kurang jelas, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.